Selamat datang di aplikasi Kasir Counter. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat transaksi, kemudian membuat laporan, kemudian mencatat pengeluaran, mencatat pemasukan, mencatat barang masuk, mencatat stok, hutang piutang, hutang karyawan, dan lain-lain. Aplikasi ini itu mempunyai dua hak akses ya. Yang pertama adalah hak akses admin dan yang kedua adalah hak akses kasir. Masing-masing hak akses itu mempunyai kewenangan untuk mengolah fitur-fitur yang beda antara admin dan kasir. Oke, untuk memulai demonya, kita memasukkan terlebih dahulu untuk login ke menu admin ya. Username, nama username-nya ya, misal sini admin yang sudah saya inputkan, kemudian kata sandinya, dan klik masuk. Oke, setelah kita memasuki menu admin ya, nanti di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh admin. Yang pertama adalah menu manajemen, kemudian yang kedua ada menu master, ada menu produk, menu hutang pegawai, menu pengeluaran, menu laporan, dan grafik pendapatan. Nah, nanti yang paling pojok kanan ini itu menu untuk mengedit profil, mengubah kata sandi, dan keluar atau logout ya. Oke. Yang pertama masuk dulu ke menu manajemen ya. Di menu manajemen ini ada submenu manajemen admin, manajemen kasir, pengaturan password, dan pengaturan aplikasi. Oke, mulai dari manajemen admin ya. Oke, manajemen admin ini digunakan untuk menambahkan data admin. Nah, data admin itu melingkupi nama, kemudian username, sama password ya. Nama ini adalah nama si adminnya, kemudian username ini adalah akun nanti untuk masuk ke halaman dashboard aplikasinya, kemudian password ya yang melengkapi ya, yang username ini. Yang misal ya di sini nama admin misal Novita, kemudian username Novita. Kemudian untuk password ini itu tidak boleh kurang dari 6 karakter ya. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian klik simpan. Nah, setelah menyimpan data ini, maka akan muncul di daftar admin. Nah, Novita. Ada nama, username, dan aksi. Nah, aksinya itu ada aksi reset, ini untuk mengubah password. Kemudian aksi ubah itu untuk mengupdate ya nama sama username. Kemudian aksi hapus ini untuk menghapus data. Seperti itu. Itu terkait dengan submenu manajemen admin. Selanjutnya masuk ke submenu manajemen kasir. Menu manajemen kasir ini itu adalah memasukkan data untuk login sebagai kasir ya. Kalau misalnya tadi admin, ini adalah kasir. Sama aksinya yaitu menginputkan nama, username, dan password ya. Nah, contoh misal di sini kasir misal namanya Didi ya, misal Didi. Kemudian username Didi, password sama ya, tidak boleh kurang dari 6 karakter. Katakanlah misalnya 6 karakter. Kemudian klik simpan. Oke, nanti masuk ke sini ya. Nah, aksinya juga sama, ada aksi ubah password atau reset ya, kemudian ubah datanya, kemudian hapus. Nah, ini adalah aksi di manajemen kasir. Nanti kalau misalkan lebih dari 10 nanti bisa di next ya, atau bisa di show lebih dari 10. Oke, itu. Nah, selanjutnya masuk ke manajemen pengaturan password ya. Pengaturan password ini digunakan untuk yang pertama untuk password edit barang masuk. Ini nanti kalau misalkan pengen mengedit barang masuk harus memasukkan password ini terlebih dahulu ya. Katakanlah misalnya kasir tuh pengen mengedit barang masuk kan nggak sesukanya sendiri. Jadi harus nanti bagian admin yang menginputkan passwordnya agar barang masuk, misal total barang masuknya itu bisa dilakukan update gitu ya. Terus untuk password lihat laporan, ini untuk melihat laporan kasir juga nggak bisa langsung melihat, tapi nanti harus memasukkan password dulu. Dan yang bisa memasukkan password siapa? Admin, seperti itu. Kalau misalkan passwordnya kita buat manual aja, default aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian klik simpan. Nah, maka nanti untuk mengedit barang masuk, password yang harus diinputkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk password untuk melihat laporan, password yang harus diinputkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu terkait dengan manajemen password ya. Kemudian ada pengaturan aplikasi.
Nah, di submenu pengaturan aplikasi ini itu adalah untuk mengatur tampilan notanya ya. Katakanlah misalkan di sini letter, terima kasih atas kunjungan Anda, ini nanti akan masuk di nota bagian paling bawah. Kemudian home, home ini adalah nanti yang muncul di halaman dashboard admin ya. Kemudian ucapan ini nanti di nota juga, terima kasih sudah berbelanja. Kemudian alamat, ini alamat tokonya, kemudian nama toko. Nah, contoh misalkan di sini kita edit nih, misal tokonya namanya Raja Sel ya, kita edit Raja Sel. Cara mengeditnya adalah tinggal diubah ini Raja Sel, kemudian ini Raja Sel misal ya. Kemudian tinggal klik simpan. Nanti otomatis nota yang akan dicetak menyesuaikan dengan data di pengaturan aplikasi ini. Itu terkait dengan set pengaturan aplikasi. Oke, selanjutnya masuk ke menu master ya. Menu master ada submenu tambah data barang, kemudian data barang, saldo, ekspor atau import data, kemudian data supplier, generate barcode, dan history hapus. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu ke tambah data barang. Nah, tambah data barang ini digunakan untuk memasukkan master dari data barang tersebut. Katakanlah misalkan master di sini kode barang ya, kode barang misal voucher, misal voucher M3. Misal 1 GB. Nah, kode barang misal ini, terus nama barangnya kita samakan aja nggak apa-apa. Samakan aja, kemudian nama mereknya berarti M3 ya, M3. Kemudian modal misal untuk 1 GB harganya misal kita atau owner beli 15.000, misal 15.000, kemudian harga jualnya 20.000. Nah, harga member ini tentunya ya lebih murah daripada harga jual. Kalau misalkan harga jualnya itu 20.000, maka harga jual membernya itu misal 18.000. Dan ini tidak boleh kurang dari harga modal. Nah, kemudian harga grosir ini lebih murah lagi daripada harga jual. Tapi sama dengan harga member nggak masalah sih. Misal di sini kita harga grosirnya 18.000. Nah, harga grosir ini ada harga grosir 1, harga grosir 2, harga grosir 3. Ini nanti tergantung dari pengaturan si adminnya itu ya, atau kebijakan dari ownernya. Kalau misalkan beli barang 10, nanti tinggal diklik nih harga grosir 1, kemudian beli barangnya itu 20, maka harga grosir 2, kemudian 30 harga grosir 3. Tapi itu tergantung, balik lagi ya, tergantung kebijakan si ownernya. Nah, kalau misalkan kita input, nah berarti harga grosir 1 misal kalau misal beli 10 ya, kemudian harga grosir 2 misal beli 20, berarti lebih murah lagi. Nah, kalau misalnya beli 30, lebih murah lagi, 16.000 seperti ini. Dan klik simpan. Ya. Maka untuk melihat data barang yang sudah inputkan, bisa dilihat di submenu data barang ya. Nah, di submenu data barang, nah ini data yang tadi diinputkan ya. Nanti akan terlihat kode barangnya berapa, kemudian nama barangnya, harganya, kemudian stoknya, siapa yang menginputkan, kemudian tanggal update-nya, sama jamnya, jam update-nya. Nah, di sini juga bisa dilakukan edit, katakanlah misalkan harga jualnya mau diganti tuh dari 20.000 menjadi misal harga jualnya jadi 22.000 ya. Tinggal diedit di sini, kemudian klik bagian paling bawah nih, klik update data terbaru seperti itu. Ya. Atau bisa dilakukan di masing-masing ya. Kalau misalkan cuman untuk satu barang saja, ya bisa klik update sini, nanti disesuaikan, nanti tinggal klik simpan seperti itu. Dan ada edit aksi hapus untuk per data barang ya. Kalau misalkan pengen langsung banyak editnya atau hapusnya, bisa langsung aja diedit di sini. Misal ini 22.000, kemudian ini bisa diedit berapa, misal dari 1.200.000 jadi 1.250.000 misal seperti ini ya. Seperti ini, kemudian tinggal klik update saja yang di bagian paling bawah. Ini update data terbaru. Nah, ini ada hapus data yang ditandain. Ini kalau misal di tandain, berarti nanti akan untuk menghapus ya, nanti tandain dulu, kemudian hapus data yang ditandain. Kalau misal hapus dan update, itu artinya ketika data yang ditandain maka akan terhapus, kemudian yang kolomnya itu diubah maka akan terupdate. Nah, pastikan ketika menggunakan aksi ini itu halaman masih di halaman yang sama ketika diupdate. Jadi kalau misalkan halaman ini berarti yang diupdate ya cuma halaman ini saja. Tapi kalau misalkan pindah ke misal di page 2 ya, yang
diupdate ya cuma di patch 2 ini aja, yang patch 1 yang nggak terupdate gitu ya. Maka perhatikan kalau misalkan mau ngupdate banyak gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu ya terkait dengan manajemen daftar barang ya. Nah, oke, di sini tertera harganya, lengkap semuanya. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke saldo, submenu saldo. Nah, submenu saldo ini digunakan untuk menambah saldo. Sekarang misalkan di sini kode saldo M3 ya, misal saldo kode saldo M3, kemudian operator M3. Oke, simpan M3. Nah, karena misalkan di sini si admin atau si owner toko membeli M3 ya, kuota M3 atau mungkin saldo M3, katakanlah misalkan di sini menambah, tinggal klik aja tambah, kemudian saldo berapa, misal tambah 2 juta ya, bukan 2 juta, kemudian tanggal belinya kapan, kemudian keterangannya bisa dikosongin, dan klik simpan. Nanti akan muncul di bagian sini. Nanti kalau misalkan ada transaksi entah itu pulsa atau entah itu apa namanya, misal ya listrik, pulsa listrik gitu kan ya, nanti akan muncul di bagian sini. Nanti jadi minus ya kalau misalkan itu. Nah, nanti saldonya itu berarti total saldonya itu ya dikurangin sama penjualannya. Katakanlah misalkan ada penjualannya itu 500.000, maka saldonya ya nanti tinggal 1.500.000 seperti itu. Nah, nanti di sini ada keterangannya. Oke, kalau misalnya mau hapus ya tinggal klik X hapus. Tuh. Nah, kembali ya. Itu terkait dengan saldo. Kemudian masuk ke submenu ekspor import data. Ini digunakan, nah ini ada ekspor data dan import data. Di ekspor data ini untuk mendownload data barang. Data barang yang sudah diinputkan. Ya tinggal klik ini aja, nanti akan terdownload untuk Excel-nya. Ini. Nah, kalau misalkan import data ini itu digunakan untuk mereplace data barang atau mengupdate data barang ya, mengupdate data barang. Nah, nanti tinggal klik source file, kemudian data barang yang terbaru itu dipilih ya, katakanlah misalkan di sini tadi kita download, tinggal klikin aja, kemudian klik import data barang. Nanti otomatis semua data yang lama itu terhapus, kemudian digantikan dengan data barang yang terbaru ini, seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke submenu data supplier. Data supplier ini digunakan untuk memasukkan nama supplier. Katakanlah misalkan dari toko itu atau owner membeli di supplier mana. Katakanlah misalkan nama supplier di sini PT Counter Sejati, misal PT Counter Sejati ya. Nah, ini kemudian dimasukkan kontak personnya tuh. Nah, ini nggak wajib diisi, kemudian telepon juga nggak wajib diisi. Nah, alamat ini yang wajib diisi. Katakanlah misalkan belinya di mana, di Semarang, misal di Semarang. Dan klik simpan. Nanti akan muncul di bagian sini daftar suppliernya. Misal tadi PT Counter Sejati ya di sini. Ini bisa di aksinya ada aksi edit ya sama aksi hapus seperti itu. Kalau misalkan mau dihapus banyak ya langsung tinggal ditandain kemudian klik tombol hapus data yang ditandain. Oke, lanjut ke submenu generate barcode. Nah, submenu generate barcode ini digunakan untuk mengenerate kode barang ke bentuk barcode. Nah, ini biasanya kalau misalkan kode barang yang tidak ada barcode-nya. Kalau misalkan nggak ada data barang yang nggak ada barcode-nya, nanti ditempelin secara manual ya. Ini tinggal di print, nanti ditempel di data barang tersebut seperti itu. Contoh misalkan si owner itu membeli kayak kabel data ya, kabel data itu kan ada yang modelnya itu nggak ada barcode-nya ya, nanti ditempelin sendiri ke kabel data tersebut seperti itu. Ini fungsi dari generate barcode. Nah, kemudian ada history hapus. Submenu history hapus ini ya digunakan untuk mencatat riwayat hapus data barang. Takutnya barangkali, loh saya udah menginputkan ini tapi kok data barangnya tiba-tiba hilang gitu kan. Siapa ini yang bertanggung jawab? Siapa yang menghapusnya? Nah, kalau misalkan nggak ada riwayat hapus data barang, ini yang nggak ketahuan tuh siapa. Katakanlah misalkan di sini siapa yang menghapus data barang charger mobil robot RTC06, siapa ini?
Nah, nanti bisa ditelusuri, oh super user ternyata. Kemudian tanggal hapusnya, tanggal berapa sih? Oh, ternyata 21 Juni. Jam berapa dihapusnya? Ini ada keterangan semuanya. Nah, harganya berapa sih yang dihapus itu? Itu kode barangnya, seperti itu. Itu terkait dengan riwayat hapus data barang ya. Kemudian masuk ke menu produk ya. Di menu produk ini ada cek stok barang, kemudian stock of name, serial number random, kemudian barang masuk, barang keluar pindah, barang rusak, sama histori hapus. Nah, pertama masuk ke submenu cek stok barang terlebih dahulu ya. Nah, cek stok barang ini itu digunakan untuk mengetahui stok barang yang masih tersedia. Nah, misal kode barang ini ya, nama barang anti crack bening. Nah, ini stoknya itu tinggal berapa sih? Tinggal 12. Nah, nanti tinggal dicocokkan tuh di etalase atau di tokonya itu sesuai atau enggak. Kalau misalkan tidak sesuai ya berarti nanti bisa ditelusuri ya. Itu kenapa sih seperti itu. Nah, kemudian ada harga belinya dan saldonya ya. Ini estimasi saldo aja sih, seperti itu. Nanti di sini ada total estimasi saldonya. Nah, kalau misalkan mau lihat yang lain ya tinggal ada aksi carinya di sini, kemudian atau mungkin bisa melihat-lihat di bagian sini juga bisa ya, lewat page-page-nya seperti itu. Stok barang kemudian masuk ke stock of name. Ya, stock of name ini digunakan untuk katakanlah misalnya tadi ya ada selisih. Barangnya ternyata dipindah tuh tapi lupa nggak dicatat. Nah, terusan di stock of name di sini ditulis aja. Kalau misalkan ada barang anti crack bening, stok 11. Nah, serial number ini kalau misalkan pakainya serial number ya, kemudian suppliernya dari mana, ini jumlahnya berapa, seperti itu. Ini buat memastikan kalau misalkan barangnya itu kurang berapa. Misal di etalase kok 14 tapi di stoknya kok 12 ya, maka nanti ditambahkan 12 ya. Kalau misalkan itu ya apa namanya ternyata di etalase itu 10 ya nanti di sini bisa dikurangin min 2 seperti itu. Nah, nanti di sini ada keterangannya. Oke, kemudian lanjut ke serial number. Ya. Serial number ini digunakan untuk itu pakai data ya, pakai data. Nah, contoh misalkan di sini ada itu pakai data masuk baru, voucher baru katakanlah misalkan voucher baru, misal voucher M3. Nah, masuk berapa tuh totalnya? Katakanlah misalkan di sini serial number awalnya itu 1001. Nah, kemudian ada 10 pix tuh, maka ditulis 1010 misalnya. Nah, nanti akan terdeteksi di sini. Oh, berarti yang masuk itu ada 10 pix ya. Voucher M3 1 GB. Nah, kemudian suppliernya dari mana sih? Belinya itu dari mana sih? Katakanlah misalkan belinya dari PT Konter Sejati, PT Konter Sejati. Kemudian tanggal update-nya tanggal berapa sih? Nah, nanti dimasukkan di sini. Nah, nanti tinggal klik simpan. Nah, kenapa ada serial number awal dan serial number akhir? Ini buat mempercepat aksi penambahannya biar nggak satu-satu menginputkan. Dan otomatis akan muncul di bagian sini ya, kode barang ini, serial number ini. Nah, serial number ini urutkan nih, 1, 2, 3. Nah, ini diurutkan aja, diklik nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah urut semuanya. Nah, siapa yang menyimpan? Admin, itu ya. Itu untuk input serial number. Nah, kemudian ada input serial number random ya. Jadi bedanya kalau misalkan tadi input serial number biasa itu yang ketika masuk serial number-nya itu urut. Jadi nanti pakainya itu. Kalau misalkan nggak urut, nanti pakainya yang serial number random ini. Ini scan, nanti akan otomatis ketika di scan akan berpindah ke from berikutnya seperti itu. Nah, sama aksinya pilih kode barang, kemudian pilih supplier sama tanggal update-nya. Kemudian nanti akan masuk keluar di sini. Semuanya seperti itu ya. Bedanya untuk input serial number biasa sama input serial number random. Random itu yang artinya kalau misalkan yang masuk itu ya 001 kemudian 005 0015 seperti itu nggak urut. Jadi pakainya yang ini random. Nah, kemudian selain itu ada submenu barang masuk ya. Submenu barang masuk ini digunakan untuk menginputkan data barang terbaru ya. Kalau misalnya tadi voucher 6 GB ya, kemudian voucher M3 GB. Tadi atau yang serial number
Itu bisa dimasukkan di sini tanggal notanya, tanggal update-nya. Tanggal nota itu artinya tanggal belinya, kemudian tanggal update-nya itu kadang kan ketika kita membeli itu nggak sama dengan ketika kita memasukkan ke data barang toko gitu kan ya. Nah kadang si owner itu bingung, ini tanggal notanya berapa sih ketika masuk ke sini. Nah nanti bisa dicatat di sini tanggal notanya. Kalau misalnya ingin disamakan ya nggak masalah, cuma itu tergantung kebutuhan masing-masing. Kemudian suppliernya ini bisa dipilih ya, level sini. Kemudian jumlahnya berapa. Nah, nanti keterangannya ini sifatnya fleksibel ya. Nah, untuk melihatnya, kita misalkan pengen melihat di bulan apa sih, nanti bisa dicari berdasarkan bulan, kemudian dicari berdasarkan tanggal nota juga bisa di sini. Contohnya misalkan bulan Juni ya, tinggal klik pilih bulan Juni, kemudian tahun berapa, tahun 2021 misal di sini. Tinggal klik tampilkan, nanti akan muncul semua data barang di bulan Juni ya, yang tadi kita pilih ya. Kita akan muncul di sini. 16 Juni ya, keterangannya, kemudian diinputkannya itu tanggal berapa, jam berapa, ini akan masuk semuanya di sini. Oke, itu ya terkait dengan barang masuk. Kemudian submenu selanjutnya barang keluar atau pindah ya. Barang keluar atau pindah ini digunakan untuk dalam misalkan ya voucher diambil sama owner, itu artinya kan bukan kerugian karena dipakai sama owner itu sendiri. Yang nanti masuknya di sini barang keluar, atau mungkin barang pindah katakanlah misalkan dari toko A dipindah ke toko B, maka itu barang pindah saja, bukan termasuk ke apa namanya, bukan termasuk kerugian ya, maka diinputkannya ke barang keluar ini aja atau barang pindah. Itu ada aksi input kode barangnya, serial number itu kalau misalkan perlu ya, kalau misalnya nggak ada ya dikosongin aja nggak apa-apa. Kemudian tanggal kurangnya tanggal berapa, jumlahnya berapa, dan keterangan. Kalau misalnya ingin mencari data barang yang lama atau cari barang keluar semuanya, tinggal klik ini aja. Nah ini misal dia akan muncul semuanya di sini. Artinya siapa, kemudian yang keluar keluarnya jumlah berapa, seperti diambil bapak ya, misal seperti ini ya, diambil bapak. Kemudian jumlah 20 cabang berarti dipindah ke cabang. Kemudian 10 lagi diambil bapak ya, terusan muncul. Kemudian ail grosil manual seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah selanjutnya masuk ke menu barang rusak. Nah kalau misal barang rusak ini ya barang yang nantinya akan diretur oleh si owner atau si toko tersebut ya. Nanti masukkan sama juga memasukkan kode barang, serial number itu kalau misalkan diperlukan, ini juga tidak wajib ya. Kemudian tanggal rusaknya tanggal berapa, jumlahnya, dan keterangannya ya. Oke. Oke, kemudian kalau misalkan pengen lihat totali barang rusaknya ya bisa dicari di sini, cari barang rusak. Nah, di sini nanti akan muncul semuanya. Oke, lanjut masuk ke histori hapus. Nah, histori hapus ini kalau misalkan ada yang menghapus barang masuk tuh nanti akan terekam di sini. Nah, misalkan ini ya, kode barang ini tanggal hapusnya 21 Juni, keterangan hapus barang masuk. Nah, di sini ada selain barang masuk juga ada barang keluar, nanti ada keterangannya di sini juga siapa yang mengeluarkan atau memasukkan, maksudnya menghapus barang keluar atau menghapus barang masuk, nanti akan keterangan di sini totalnya berapa, seperti itu ya. Itu terkait riwayat dan menu produk. Oke, selanjutnya masuk ke menu hutang pegawai. Hutang pegawai yang pertama ada submenu tata pegawai. Submenu tata pegawai digunakan untuk memasukkan nama pegawai. Katakanlah misalkan nama pegawainya di sini tadi Novita ya. Oke, masukkan ke Novita, misal Novita. Kemudian ada Didi, tadi Didi tinggal dimasukkan di sini saja nama pegawainya. Kemudian untuk menyebutkan tata hutangnya, tinggal klik menu hutang pegawai, kemudian pilih yang submenu hutang ya, submenu hutang, pilih pegawainya siapa, tadi misal Novita ya. Kita kemudian hutang berapa tuh, hutang 1 juta misal, 1 juta, keterangan buat berobat, misal buat berobat. Nah, buat berobat. Nah, kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul di bagian sini. Novita, keterangan buat berobat, jumlah hutang 1 juta. Nah, kalau misalkan mau membayar, nah ini untuk melihat rinciannya di sini ya. Di sini nanti ada rinciannya, hutangnya, jumlah bayarnya berapa. Kemudian kalau misalnya dihapus, lewat sini juga bisa. Oke, untuk pembayarnya maka masuk ke hutang pegawai, klik submenu bayar hutang. Nah, di submenu bayar hutang, atau misalnya tadi Novita. Novita bayar hutang berapa? Kalau misalnya dicicil tuh 500.000 dulu, klik 500.000, kemudian klik simpan.
Nanti akan muncul di sini, jumlah utangnya 1 juta, jumlah bayarnya 500.000, maka sisa utangnya ada 500.000. Misalnya pengen lihat detailnya, rinciannya tinggal diklik ini, rincian. Nah, bayar utangnya baru 500.000, nanti kalau misalkan 100.000 atau 200.000 ya nanti akan muncul di bagian bawah ini. Oke, itu terkait dengan menu hutang pegawai ya. Selanjutnya masuk ke menu pengeluaran. Nah, menu pengeluaran ini itu ada pengeluaran belanja sama pengeluaran operasional. Nah, pengeluaran belanja ini itu hanya sekedar apa ya, pencatatan saja ya, pencatatan belanja. Kalau menu operasional ini nanti akan mengurangi dari laba, katakanlah misalkan untuk gaji karyawan, kemudian katakanlah misalkan digunakan untuk apa harian, misal beli makan, kemudian beli minum, lah nanti masuknya ke operasional. Kemudian bayar listrik, bayar air itu masuknya ke operasional. Kalau misalnya belanja itu ya kayak misal belanja voucher, belanja paket data, belanja saldo atau saldo pulsa seperti itu masuknya ke belanja. Kalau misalkan untuk melihatnya itu di data pengeluaran ini ya, pemasukannya ya tinggal masukkan rincian pengeluaran. Misalkan tadi ya belanja belanja apa misal aksesoris misalnya aksesoris gitu. Nah, bulan apa tuh? Kata misalkan bulan ini, bulan November, kemudian tahun 2021 tanggal nota misal pengeluarannya belanja aksesoris 300.000 ya, jangan banyak-banyak, 300.000, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul di sini ada keterangan rincian pengeluarannya, bulan apa, tahun berapa, kemudian tanggal notanya, jumlah pengeluarannya, kemudian update datanya itu tanggal berapa, siapa yang memasukkan akan muncul di sini. Kalau misalnya pengen lihat semuanya ya tinggal klik all, itu nanti akan muncul semuanya belanja aksesoris. Wih ya. Setelah ini kemudian diambil beli tisu, soklin, diambil buat transfer, diambil ibu, bayar Excel, diambil bayar Excel, bayar smartphone, nah seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, selanjutnya untuk melihat laporan pengeluarannya itu tinggal klik menu laporan pengeluaran. Nah, di sini nanti akan terekap semuanya tuh per bulan. Pengeluaran katakanlah misalkan di bulan mana? Di bulan Maret, nah pengeluaran 1.627.500. Kemudian di bulan April ada 128 juta sekian, kemudian di bulan Mei 170 juta sekian, di bulan Juni misal 77 juta sekian. Misal pengen lihat rincian ya tinggal klik cetak lihat rincian ini. Nah, nanti akan muncul semuanya di bagian sini. Oke, kembali ya. Tuh. Laporan pengeluaran untuk modal ya. Nah, kemudian misal ada yang menghapus nanti akan terekam di sini tanda hapusnya. Ini kenapa dihapus bisa ditanyakan ya ke rilis ya. Misal di sini usernya itu rilis. Kemudian tinggal input pengeluarannya itu tanggal berapa sih ya nanti terekam di sini. Tanggal hapusnya juga. Kemudian di operasional misal kita memasukkan operasional di sini nama pengeluaran misal gaji karyawan, misal gaji karyawan tanggalnya berapa, kemudian jumlahnya misal ada 3 karyawan ya. Harga satuannya misal 1 karyawan 1 juta. Kemudian klik simpan. Maka muncul di bagian sini, nama pengeluaran gaji karyawan, kemudian tanggalnya, jumlah, totalnya, update datanya, nah sama adminnya. Oke, untuk melihat semua datanya ya tinggal klik all ini, nanti akan muncul semuanya. Berapa pengeluaran gaji dan lain sebagainya. Oke, untuk melihat laporan pengeluaran operasional, tinggal klik menu laporan pengeluaran. Nanti di sini ada keterangannya tuh, misal di bulan Maret pengeluaran operasional itu 35.000, kemudian April ada 1.445.000, Mei 675.000. Nah, sampai Juni ya. Kalau misalnya pengen lihat rinciannya di sini aja lihat rincian. Dan uang makan plus pengamen diambil bakning, misal uang makan plus pengamen, uang makan, store kas, toples ya di sini ada kan semuanya. Oke, kembali. Itu terkait dengan laporan operasional ya. Dan di sini juga ada histori hapusnya untuk mencatat barangkali dihapus ya. Nanti akan semuanya di bagian sini siapa yang menghapus, kemudian tanggal hapusnya, total harganya, pengeluaran apa sih yang dihapus itu nanti akan muncul di bagian sini. Oke, itu terkait dengan menu pengeluaran. Kemudian ada menu laporan. Di sini ada laporan pelayanan, kemudian produk masuk, produk terjual, laporan SN, laporan jasa, laporan teknisi, laporan pulsa, laporan periode, laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan. Nah, untuk pelayanan ini digunakan untuk apa? Misal di sini jadi gini, untuk laporan pelayanan kinerja ini itu dibuat karena agar si pelayan itu kinerjanya bagus. Katakanlah misalkan dia memberikan
sehari itu melayani berapa pelanggan sih, katakanlah misalkan melayani 1 dibandingkan melayani 6, maka yang akan dikasih bonus lebih banyak yang mana? Yang 6. Nah, ini gunanya itu untuk memberikan bonus secara adil seperti itu, dan agar karyawan-karyawan itu nggak malas-malesan. Ya udah, kalau misalkan pelayanannya sedikit ya nanti gajinya sedikit. Kalau misalkan pelayanannya banyak ya maka bonusnya banyak seperti itu. Di sini akan ada nanti pencarian bisa katakanlah misalkan dari bulan 1 tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, nanti klik simpan. Nanti akan muncul jumlah pelayanannya itu berapa. Nanti ini menentukan untuk bonus karyawan ya. Oke, selanjutnya ada produk masuk. Ini untuk mencatat produk masuknya ya. Kalau misalkan dari tanggal 1 sampai 27, tinggal klik cari, nanti akan muncul di sini ya produk masuknya. Kemudian laporan produk terjual. Ya, ini untuk mencatat produk yang terjual itu apa saja. Di sini nanti akan muncul. Di sini ya, terjual ini. Kemudian laporan SN ya. Ini laporan senam maksudnya yang transaksinya yang sudah terjual itu apa saja nanti akan terekam di sini. Ini ya. Nah, kemudian stoknya nanti juga akan terlihat di sini ya, stoknya. Yang masih ada itu yang mana aja sih? Kata misalkan salah lembar ini masih ada stoknya, ini ada masih stoknya seperti itu. Oke. Dan bisa juga dicetak entah transaksinya ataupun stoknya. Kemudian laporan jasa ya, laporan jasa ini digunakan untuk mencatat laporan jasa. Ini ada jasanya, kemudian siapa teknisinya, kemudian omsetnya berapa, labanya berapa. Nah, di sini ada komisinya juga, total komisinya si iyo misal ini komisinya berapa, di sini nanti akan muncul ya 60.000 misal, kemudian CH itu 50.000. Oke. Dan lanjut ke laporan teknisi ya, laporan teknisi itu ya berdasarkan teknisinya, kata misalkan iyo itu berapa sih, nanti bisa dilihat di sini, nanti ada rincian semuanya, total kerjaan berapa, kemudian total biayanya itu berapa, modelnya berapa, komisinya berapa. Nah, kemudian lanjut ke laporan pulsa. Laporan pulsa ini ya laporan transaksi ya, penjualan. Misal di sini yang dari tanggal berapa nih, misal dari, kalau ini semuanya ya, ini dicari aja besaran tanggal berapanya. Jadi di sini akan terekam semuanya, jadi tidak perlu pakai catatan manual, cukup diinputkan di transaksi nanti maka otomatis masuk ke sini ya. Oke, selanjutnya masuk ke laporan periode. Laporan periode adalah berdasarkan tanggal periodenya ya, kemudian masukkan passwordnya ya, tadi di manajemen manajemen pengaturan password ya, disesuaikan. Kemudian ada tampilkan sama tampilkan detail. Tampilkan detail itu ya, ini semuanya akan masuk, ada laporan transaksinya, laporan pengeluaran, sama laporan totalnya seperti ini modelnya. Akan terekam semuanya. Bedanya sama yang laporan laporan biasa yang tampilkan, nanti akan pengeluarannya itu global kayak gini, misal total pendapatannya minus 3.800.000 karena tadi kita memasukkan belanja operasional 3 juta ya. Itu nanti akan muncul di sini ya, cuman global aja sifatnya, nggak kayak tadi detail gitu. Itu kemudian laporan bulanan juga sama ya, pembedanya ya ini secara bulanan, kalau yang tadi itu secara periode, kemudian tahunan juga sama seperti itu. Dan ada grafik pendapatan, ada pendapatan harian, bulanan, sama tahunan atau nomor harian di sini. Nanti akan muncul di sini ada pemasukan sama labanya ya. Kita coba yang bulanan aja ya. Contoh misalkan di bulanan ini nanti akan terlihat ya pendapatannya berapa sih, kemudian labanya berapa sih, nanti akan terekam di sini. Misalnya ini pendapatan 280 juta, kemudian labanya itu 7.815. Nah, nanti akan muncul di bagian sini grafiknya. Kemudian ada grafik tahunan juga. Seperti itu ya. Pendapatan sama laba. Oke, mungkin itu. Ini terkait dengan manajemen admin. Kalau misalkan ingin keluar ya tinggal klik workshop bagian kanan atas ya, kemudian klik keluar. Oke, selanjutnya masuk ke hak akses kasir. Hak akses kasir, masuk ke kasir, password. Ya, di sini ada menu penjualan, ada menu master, menu produk, member, transaksi, pengeluaran, pegawai, utang piutang, dan laporan ya.
Pertama di kasir ini ada transaksi penjualan ya. Transaksi penjualan, misal untuk melakukan penjualan ya, katakanlah misalnya penjualan serial number ya cukup serial number aja yang dimasukkan. Kalau misalkan aksesoris ya tinggal pilih barang aja yang dimasukkan. Katakanlah misalkan aksesoris aja ya, misal apa ya? Prestis ada nggak ya? Prestis ya, misal prestis ini, kemudian masukkan jumlahnya berapa. Oh ternyata stoknya kosong. Kita pakai yang voucher tadi aja, voucher M3 misal ini, kemudian masukkan simpan. Dan maka akan muncul di bagian sini kode vouchernya, kemudian apa barangnya, harga satuan, jumlahnya, stok tersisanya ya, kemudian total harganya. Nah, total harganya itu beda, kalau misalnya ada diskon nanti akan otomatis berkurang. Nah, ini juga ada editnya, atau misalkan mau diskon ya, jumlah satu diskon misal di sini jadi 19.000 saja ya, 19.000. Dan klik simpan. Nah, maka otomatis di sini total harganya per 20.000 diskon 1.000, maka total harga pembayarannya maka 19.000. Ini juga bisa dihapus atau dihapus semuanya langsung bareng bisa. Kemudian untuk melakukan pembayaran dengan klik ini tunai, kita misalkan di sini total biayanya 19.000, kita masukkan 20.000, nanti ada keterangan pengembaliannya di sini. Kemudian nama pelanggannya ini sifatnya boleh diisi atau enggak, kemudian nama pelayannya, kalau misalkan pelayannya tadi Didi ya, misal Didi pelayannya, si kasirnya itu. Nanti tinggal klik pelanggan boleh juga diisi misal Imam ya, ini pelanggannya, kemudian klik bayar untuk melakukan pembayaran cetak transaksi. Nah, nanti akan muncul di sini kasirnya siapa, tanggal, waktu transaksinya, kemudian nomor transaksi, pelanggannya siapa, seperti itu. Voucher. Nah, kalau misalkan tidak ingin dicetak ya, tinggal klik tombol close. Kalau misalkan ingin dicetak, tinggal klik cetak. Kemudian kalau misalkan batal melakukan transaksi ini, tinggal klik tombol batal transaksi. Kalau misalkan kita klik cetak ya, tinggal klik cetak. Nah, kemudian di sini ada destination, itu pilih pilih printernya ya. Kemudian di sini itu untuk ukuran dan lain sebagainya. Ada more setting di sini juga untuk mengatur besar kecilnya teks ya. Nah, ini pastikan dua ini itu harus contohnya dihilangkan ya, paper size-nya nanti disesuaikan sama jenis printernya. Oke, seperti itu. Itu ada marginnya. Kemudian tinggal klik print untuk mengprint. Mungkin itu terkait dengan transaksi penjualan ya, penjualan umum ya. Kalau misalkan penjualan khususnya itu ada penjualan serial number, penjualan pulsa, penjualan jasa serial number. Katakan misalnya masuk ke serial number dulu ya, nanti misalkan dimasukkan di sini berapa serial numbernya. Seperti ini nanti otomatis kalau misalnya di scan. Nah, biasanya kan pembelian bukan cuma satu aja ya, banyak pembelian. Nah, nanti bisa di scan ini sampai sebanyak-banyaknya nanti akan muncul ya. Dan pembeliannya itu grosir, ecer, grosir atau apa nanti muncul di sini. Dan sama juga ini nanti dimasukkan tunainya, kemudian payah siapa, kemudian klik bayar seperti itu. Nah, untuk penjualan, kemudian penjualan serial number, kemudian pulsa. Nah, kalau pulsa ini kita misalkan kode pulsa tadi berapa M3 misalnya ya. Pulsanya disebutkan dari M3, nomor HP-nya disebutkan misal 089963503203. Nah, misal kemudian modalnya berapa, misal beli 10.000, nah, kemudian jualnya berapa, 12.000, kemudian klik simpan. Nanti akan muncul di sini ya kode pulsanya, nomor handphonenya, sama harganya. Nanti kalau misalnya kode pulsa ini ya nanti akan mengurangi saldo dari kode pulsa M3 ini. Berkurang berapa? Berarti berkurangnya tadi modalnya berapa? 10.000, nanti berkurang 10.000. Dan bayarnya misal 12.000. 12.000 ya. Sama aja. 1.000. Dan nama bank ini kalau misalkan via transfer, soalnya apa? Kalau misalkan via transfer itu nanti tidak akan mempengaruhi uang laci. Jadi kalau misalkan pakainya bank ya nanti inputnya di sini ada nama banknya apa. Kalau misalkan nggak pakai transfer atau nggak pakai bank ya dikosongin saja seperti itu. Dan klik pelayannya siapa, misalnya yang melayani Didi lagi ya, kemudian klik bayar seperti ini, akan muncul. Itu sama kemudian di jasa ya, di sebelum jasa ini itu ya tinggal memasukkan tambah jasanya ya, tambah jasa misal nama jasanya apa, misal pola ya, pola, kemudian nama pelanggannya misal Afif ya, Afif, kemudian nomor handphone ini buat memastikan ya, misal ini yang samakan, kemudian tanggal masuknya tanggal berapa, ini tanggal sekarang ya, dan tanggal keluarnya karena baru masuk ya berarti belum diinputkan tanggal keluarnya, nanti tinggal klik simpan.
nanti ada Afif ini belum diambil. Nah, kalau misalkan mau transaksi ya tinggal klik action ini, dan masukkan ini nama teknisi ya, misal nama teknisi ini Imam, bukan Imam, Fatih misalnya, Fatih, kemudian biayanya berapa? Biayanya pola itu biasanya 70.000 ya, 70.000. Nanti komisinya itu berapa sih? Presentasinya itu 50% ya udah nggak apa-apa 50%. Kemudian modalnya kosong ya karena modalnya misal beli aplikasi itu 10.000 misalnya 10.000. Seperti yang digunakan kosong ya karena pola, kemudian tinggal klik simpan. Dia akan muncul di sini. Nah, untuk pembayaran tinggal klik bayar ini 70.000. Misal bayar. Oke, maka selesai. Kalau misalnya mau batal transaksi ya klik batal transaksi, kemudian tinggal cetak nanti akan atau jasanya akan muncul di bagian sini. Oke, kemudian untuk penjualan sudah selesai ya. Selanjutnya masuk ke menu master ya. Menu master ya sama kayak yang tadi, cuman bedanya tadi kan kalau misalnya tambah tata barang sama, kemudian tata barang itu nggak dilihatin harga modalnya berapa ya. Cuman itu aja sih. Sama ini sama semuanya. Kemudian produk juga hampir sama. Member ini, jadi nanti yang menambah member itu bukan dari admin, melainkan dari kasir. Karena apa? Karena yang langsung sama pelanggan itu kan admin ya, yang langsung sama pelanggan itu admin. Yang langsung ke pelanggan itu kasir. Nah, untuk memasukkan member ya di sini. Nah, kalau misalkan nama member Imam, nomor telepon 08963 500 misalnya ya, alamat Malang misal. Kalau expirednya ini kalau misalkan mau pakai member ya, misal ini, kemudian klik simpan. Oke, jadi untuk member ini itu sifatnya terserah ya, bagi nanti kita bisa custom. Kalau misalnya yang di sini tuh sistemnya per poin. Kalau misalnya pembelian katakanlah misalkan 21.000, misal ini kan dia 25.000 misal 25.000, kemudian klik simpan. Nah, maka nanti ketika ada transaksi 25.000 itu nanti poinnya 1. Kemudian kalau misalkan 50.000 maka poinnya 2. Dan nanti bisa ditukarkan dengan voucher atau apa gitu kan ya, tergantung sama kebijakan dari kebijakan dari ownernya. Kalau misalkan nggak dipakai juga nggak masalah untuk member ini. Tergantung dengan kebutuhan ya. Model promosinya seperti apa itu. Juga ada aksi ubah, ada aksi hapus sama aksi cetak member ini ya. Oke, itu terkait dengan member. Kemudian ini tukar poin ya. Kalau misalkan mau ditukar ya, misal poinnya berapa ini dipilih, kemudian jumlah poinnya berapa yang mau ditukarkan, keterangannya ya. Kan non poin itu maksudnya kalau katakan misalkan pulsa kan nggak mungkin di poin ya, karena keuntungannya paling 1.000 2.000 gitu kan ya. Nah, contoh misalkan kayak di minimarket itu ya kayak rokok itu nggak ada membernya karena keuntungannya itu sedikit dan pasti belinya itu banyak seperti itu ya member. Oke, terkait member. Kemudian transaksi itu ada submenu uang laci, kemudian shift transaksi, cetak transaksi, batalkan transaksi, sama histori pembatalan. Nah, di uang laci ini ya kita bisa memasukkan uang laci-nya berapa. Kalau misalkan uang laci atau uang nakit yang disiapkan untuk pembelian berapa, atau misalkan 300.000 ya, masukkan 300.000. Tanggal ini ya, misal kasirnya itu, ini saya login sebagai kasir ya, masih kasir. Tinggal klik simpan. Nanti muncul di sini ya, uang kasir lacinya itu 300.000 itu. Nah, nanti ada shift transaksi ini, nanti akan muncul di sini uang lacinya berapa tadi, 300.000 ya. Berarti total uang yang ada di laci berapa? 410.000. Karena apa? Tadi ada bayar langsungnya sih 101.000 ya. Ini bayar langsungnya itu ya tadi yang pulsa sama transaksi awal itu ya, M3 itu ya. Biar via transfer bank ya nanti akan tercatat di sini. Tapi nanti tidak akan mengurangi uang laci. Seperti itu. Nanti juga bisa diedit enggak. Nah, nanti bisa ditampilkan berdasarkan tanggal berapa ya di sini. Misal 1 Juli ya, 1 Juli ada nggak kosong ya, seperti itu bisa dilihat. Oke, kemudian ada cetak transaksi ini untuk melihat transaksi yang tadi ya, kata misalnya tadi transaksi total harga bayar 5 pelanggan. Kalau misalkan mau dicetak ulang di sini, ini gunanya buat apa? Barangkali nanti dari pelanggannya itu kok saya pengembaliannya cuma segini gitu kan ya. Setelah dicetak transaksi, oh iya ternyata uangnya itu 100.000 tapi pengembaliannya kok kurang. Nah, nanti bisa dilihat di cetak ini. Juga bisa dicari berdasarkan tanggal. Oke.
kemudian batalkan transaksi. Nah, ini kalau misalkan tidak jadi melakukan transaksi ya, nanti bisa dibatalkan di sini ya. Tinggal diklik ya, tandain yang mau dibatalkan transaksinya. Nah, nanti ada transaksinya. Oke. Ini juga bisa dicari berdasarkan tanggal. Nah, kemudian histori pembatalannya itu nanti akan muncul di bagian sini ya. Tanggal. Oke, masih error ya. Transaksi batalnya. Nanti saya perbaiki setelah ini ya. Oke, selanjutnya masuk ke menu pengeluaran. Nah, menu pengeluaran tadi sudah dijelasin. Kemudian pegawai juga sudah, utang piutang. Oke, mungkin pembedanya utang piutang ini aja ya. Ini kan sama juga ya. Nanti pembedanya ya labanya nggak dilihatin di laporan kasir ini. Kalau misalnya dilihatin bahaya. Seperti itu. Ya, di utang piutang itu ada hutang. Ini artinya toko hutang ke sales mana. Kemudian kalau piutang ini ya pelanggan yang hutang di toko seperti itu. Misal di sini dicatat aja nama suppliernya siapa. Misalnya suppliernya itu Budi ya. Budi dimasukkan sini. Budi. Kemudian klik simpan ya. Kemudian kalau misalkan mau hutang, input di hutang tokonya ini ada misal Budi ya. Toko itu hutang Budi berapa sih? Misal hutang 1 juta ya. Di sini buat kemudian bayar hutangnya karena belum itu ya kosongin aja, kemudian klik simpan. Oke. Ini kalau misalkan mau bayar hutang ya di sini, bayar hutang 1 juta misalnya 1 juta. Klik simpan. Oke. Nanti lunas seperti itu. Itu pencatatan buat ini buat pencatatan saja sih ya. Kemudian tentang piutang ini juga sistemnya sama, nama lengkap misalkan Imam ya. Kemudian ini saja ya, kemudian nomor HP ini simpan. Kemudian kalau misalkan mau utang ya masuk piutang ya masuk ke piutang toko atau piutang. Nah, misal di sini masukkan aja namanya barangnya apa, kemudian sebelahnya sama sih kayak transaksi penjualan tadi, nama pelanggannya nanti muncul, kemudian klik simpan, nanti ada rinciannya di sini. Oke, yang terakhir itu udah dibayarkan ya. Dan piutang pulsa juga ada sama seperti yang tadi. Oke, mungkin itu terkait dengan aplikasi kasir untuk counter ini ya. Jadi untuk aplikasi ini itu berbasis website dan nanti akan diakses secara online ya, karena sekarang itu kan sudah zamannya online, jadi bisa diakses dari mana saja. Buat mengecekkan perkapan laporan itu bisa dilihat dari mana aja gitu kan. Transaksi hari ini juga secara real time bisa dilihat. Kemudian juga bisa kustomisasi itu selama 3 bulan ya, itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari toko. Kemudian untuk maintenance itu seumur pemakaian. Kalau misalnya pemakaiannya itu 3 tahun ya nanti berarti maintenance-nya itu selama 3 tahun. Itu kalau misalkan ada error-error itu, tapi kalau misalkan ada penambahan fitur nanti akan dikenai biaya tambahan. Paling ya nanti antara 50 sampai 200 ribu untuk biaya tambahan itu. Mungkin itu terkait dengan aplikasi kasir counter ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.